Baik, mungkin izin mulai Pak Eski, Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab dari buku Quantum Field Theory for Gifted Amateur Lancaster, yaitu bab 2 mengenai Simple Harmonic Oscillator. Nah, sebelum masuk ke bagaimana kita menganalisis Simple Harmonic Oscillator, di sini yang pertama kita mulai dengan penjelasan mengenai sebentar. Kok nggak bisa digeser? Kok nggak bisa digeser? Oh. Kita Ini mulai karena dengan penjelasan mengenai kuantitasasi pertama dan kuantitasasi kedua. Nah, sebenarnya apa ide yang mendasari eh, kuantitasasi pertama dengan kuantitasasi kedua? Nah, di sini ternyata ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan eh, baik partikel maupun gelombang, di mana ada sesuatu yang awalnya kita anggap sebagai partikel, namun ternyata dia memiliki sifat seperti gelombang. Dan pun ternyata ada sesuatu yang awalnya kita anggap sebagai gelombang, namun dia juga ternyata memiliki sifat seperti partikel. Nah, berangkat dari sini kita bisa eh, kita bisa kelompokkan bahwa kita katakan kuantitasi pertama jika kita punya partikel yang memiliki sifat seperti gelombang, dan kuantitasi kedua kalau kita punya gelombang yang memiliki sifat seperti partikel. Nah, contohnya apa di sini untuk misalkan kuantitasi pertama, di sini misalkan kita punya elektron, kemudian neutron dan semacamnya yang itu secara klasik kita anggap sebagai partikel. Namun kita menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan gelombang. Sebagai contoh untuk persamaan Schrödinger, kita eh, kita tidak kemudian menganggap elektron di situ sebagai sebuah partikel, namun kita nyatakan dia dalam fungsi gelombang. Nah, ini mungkin eh, ada bagian ya yang menjelaskan tentang kuantitasi pertama dan kedua. Di sini pada kuantitasi pertama eh, kita kita letakkan, kita anggap sebuah partikel klasik, kita nyatakan dia sebagai sebuah gelombang, sebuah amplitude gelombang. Dan untuk kuantitasi kedua, kita nyatakan gelombang sebagai kuantisasi untuk mendeskripsikan permasalahan dalam suatu kuanta, atau kita sebut saja suatu partikel. Nah, untuk lebih detail lagi, di sini ada sebuah ilustrasi. Katakan kita punya sebuah ada kita katakan kita punya 4 partikel, yang mana masing-masing partikel ini bisa menempati 6 buah mode gelombang. Nah, kalau kita melakukan kuantisasi pertama, nah kita meletakkan mode untuk masing-masing partikel, sehingga untuk eigenstate-nya atau keadaannya kita bisa tuliskan sebagaimana di sini. Kita misalkan punya 4 partikel, dan misalkan eh, partikel pertama dia eh, bisa kita isi dengan mode gelombang kedua, partikel kedua kita bisa isi dengan mode gelombang kedua, partikel ketiga kita bisa isi dengan mode gelombang ketiga, dan partikel keempat kita bisa isi dengan mode gelombang keenam. Kita bisa nyatakan fungsi gelombangnya, kita bisa nyatakan eigenstate-nya dalam bentuk seperti ini. Nah, sebaliknya dengan kuantitasi kedua, kita menghitung berapa jumlah partikel untuk masing-masing modenya, untuk masing-masing mode gelombangnya. Sehingga di sini kita bisa nyatakan eigenstate-nya dalam bentuk seperti ini. Ini menandakan di mode ke-1 dia tidak ada partikel, di mode kedua ada 2 partikel yang mengisi, di mode ketiga ada 1 partikel, dan seterusnya di sini. Ini ilustrasi bagaimana kita menyatakan kuantitasi pertama dan kuantitasi kedua. Nah, dari dasar ini, eh, fokus kita yang akan kita bahas pada PPT ini, kita akan membahas lebih banyak mengenai kuantitasi kedua. Secara terkhusus kita akan bahas salah satu kasus umum terkait kuantitasi kedua,
kasus umum pada gelombang yaitu eh, osilator harmonik. Ya, kita di sini mengilustrasikan ada sebuah massa yang dia tergantung pada pegas dan berosilasi sehingga menghasilkan osilator harmonik di situ. Nah, di sini eh, kita masuk ke Saya boleh ngomongan nggak? Interrupt, nggak penting sih, tapi ya, saya curious saja. ya, Kenapa ya yang dianggap sebagai first quantization itu justru yang eh, particle behave like wave ya? Padahal kalau dari chronological order itu kan justru eh, wave dulu yang behave as particle kan melalui percobaan efek fotolistrik photon photon dulu di tahun 1905 baru kemudian kita discover electron diffraction di tahun 1923 ya. Nah gitu ya. iya Pak. Justru yang first quantization justru yang penemuan 1923 gitu loh. Sedangkan yang second quantization justru penemuan 1905. Mungkin ada yang pernah tahu ceritanya atau sejarah? Ya nggak penting juga sih, maksudnya tidak esensial. Cuma kan kadang-kadang sesuatu ini dinamai pertama dan kedua itu pasti ada alasannya. Ya itu aja sih curiosity saya. Pak Eski mungkin pernah dengar cerita-ceritanya? Nggak pernah ya? Bentar. Kalau kita telisik balik lagi ya, foton itu pertamanya kan fix dia gelombang duluan ya dari percobaan Ya dia Young, gelombang. Young modulus Unit. Tapi jauh sebelum itu Newton bilang foton adalah partikel namanya corpuscle gitu ya. Tapi itu kan ya sekarang diperdebatkan lagi, dulu udah fix itu nggak benar. Terus percobaan Young bilang itu wave. Nah terus terus setelah itu kronologinya apa? Setelah itu Terus eh masuk ke tahun 1900-an, Einstein. oke, Einstein. Tapi Einstein itu minjem minjem teori bahwa energinya harus terkuantisasi gitu ya. Waktu dia waktu dia menjelaskan efek fotolistrik itu. Boh, gimana ceritanya? Pokoknya energi dari foton itu harus terkuantisasi supaya dia bisa menjelaskan efek fotolistrik. Mm, 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 mm. Gitu nggak sih? Seingat saya iya. Eh, Iya, eh, jadi ya karena sebelumnya kan Max Planck melalui percobaan radiasi benda hitam itu menunjukkan bahwa energinya itu kan terkuantisasi ya, dia tidak kontinu, hmm, melainkan diskrit. Lalu kemudian pakai hipotesisnya Planck, si Einstein nyoba yang kemudian kita kenal sebagai efek fotolistrik. Nah, ternyata di situ dia menunjukkan bahwa wave behave like particle gitu, jadi seperti bola kasti nendang elektron. Tapi Nah, justru di sini diberi nama second quantization gitu ya. iya, tapi mungkin ini lebih ke apa ya? Lebih ke pedagogik ya. Jadi first quantization itu untuk single particle gitu. Si Plasmaman Schrödinger. Jadi satu partikel itu behave like waves gitu ya. Itu lebih simpel ya. Tapi kalau kita mau mengerjakan persamaan Schrödinger untuk banyak partikel itu susah. Kalau satu-satu partikel kita hitung, ya udah kita bilang aja segalanya itu jadi wave aja gitu ya. Dan kita bisa hitung itu partikelnya. Jadi second quantization itu lebih ke teknik untuk mengerjakan multi partikel gitu kayaknya. Gimana sih? Gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, tapi Ya. tapi kayak saya tanya Rafi ya, quantization itu apa? Yang terkuantisasi itu apa? Energinya, Pak. Energinya ya. Ya. Oke. Nah, asal-usul energi itu terkuantisasi dari mana? Asal-usul maksudnya, Pak? Oke, sekarang gini. Misal kamu punya partikel dalam kotak ya. Energinya kamu tahu terkuantisasi kan? Tapi sekarang kamu buat panjang kotaknya itu tak hingga. Masih terkuantisasi nggak energinya? Jadi continue, Pak. Iya. Enggak terkuantisasi. Jadi dia terkuantisasi karena apa? Kalau kasus kotak tadi ya karena eh,
L-nya tertentu, Bapak. Ya, karena L-nya kecil. Ya. Itu makanya kita nggak lihat kuantisasi di makroskopik karena kita selalu membandingkan panjang ya, panjang dari sistemnya itu dibandingkan dengan panjang gelombang dari elektron atau de Broglie wavelength-nya gitu. Nah, kasus kuantisasi itu berarti jawabannya adalah muncul karena serat batas. Karena sesuatu itu punya batasnya gitu. Jadi kayak apa? Osilator harmonik juga karena dia punya panjang tangkapan dari potensial yang finite gitu. Kalau potensialnya itu sangat lebar, nggak ada kuantisasi lagi gitu. Itu karena serat batas. Jadi kita paksa bahwa fungsi gelombangnya harus mati di minus tak hingga dan tak hingga gitu ya. Harus kayak gitu. Jadi itu munculnya kuantisasi. Itu dari persamaan Schrödinger. Kan persamaan Schrödinger kan oke, persamaan diferensial ada dua, berarti kita harus punya syarat batas gitu. Nah, syarat batasnya adalah fungsi gelombang itu harus mati di ujung-ujungnya gitu ya. Makanya kita punya kuantisasi. Nah, kuantisasi kedua itu ini saya surprise sebenarnya ketika baca buku ini ya. Dia bilang first quantization dia memberikan sesuatu ringkasan yang sangat singkat seperti ini. Di buku-buku lain itu Ya, nggak pernah ngomong tentang particle behaves like waves itu first quantization, second quantization, wave behaves like particle itu second quantization itu nggak pernah. Jadi dia punya bold statement kayak gini itu sangat surprise dan itu amat gampang untuk dipahami gitu ya. Dan itu di buku-buku lain nggak pernah. Jadi dia coba di buku-buku lain itu cuma ngomong second quantization itu hanya karena historical background aja gitu. Dan kadang orang ngomong itu salah kaprah gitu second quantization itu gitu ya. Jadi kenapa kok disebut second quantization? Karena semua sistem Hamiltonian yang multipartikel tadi itu mau dibuat harmonic oscillatornya gitu. Dibuat analogi sebagai osilator harmonik. Jadi kita mau menulis Hamiltonian itu hanya dalam H bar figur omega A. A dagger A gitu. Itu semua mau digitukan gitu loh. Itu supaya simple, baik itu boson partikel maupun fermionic partikel gitu. Kayak gitu. Itu sih dasarnya. Makanya dan bentuknya itu mirip sama harmonic oscillator, makanya kita sebut second quantization gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi dibilang wave like particle itu sesuatu yang baru bagi saya ketika baca buku ini dan saya kaget gitu. Oke, lanjut. Siapa? Baik, mungkin saya lanjutkan, Bapak. Jadi eh, kasus sederhana dari satu harmonik, kita bisa bayangkan ada sebuah benda bermasa M yang ini tergantung dalam dalam pegas dengan konstan K. Jadi ya kita anggap ini sebuah sistem. Dan dari sistem ini kita bisa hitung bagaimana energinya dan eigenstate-nya dengan menggunakan persamaan Schrödinger. Di sini kita tinggal ganti energi kinetiknya menjadi ini dan potensialnya dari potensial pegas kita dapatkan ini. Dan ya dengan analitik yang ya lumayan panjang sih. Ini dengan menggunakan polinom Hermite kita bisa dapatkan eigenstate-nya seperti ini dan eigenvalue-nya seperti ini. Jadi ini solusi fungsi gelombangnya dan ini solusi energinya. Nah, dari dua solusi ini, misalkan kita membuat plot, membuat grafik untuk masing-masingnya, kita akan dapatkan yang pertama untuk grafik fungsi gelombang, kita akan dapatkan seperti gambar figur 2.2 dan untuk energinya kita akan dapatkan seperti gambar pada figur 2.3. Nah, dari keduanya ini, yang pertama kalau kita mencoba melihat dari grafik figur 2.2 yang merupakan solusi dari fungsi gelombang, sebenarnya di sini ini kalau kita masukkan untuk beberapa nilai n, tidak ada yang kemudian unik di sini karena di sini kita solusi fungsi gelombangnya dia sesuatu yang kontinu. Nah, namun di sini yang menarik pada saat kita melihat bagaimana solusi energinya, di mana di sini ternyata energinya bersifat diskrit, tidak bisa sembarang nilai terisi energi. Sebagai contoh di sini misalkan dari n sama dengan 1. Nah, titik berikutnya yang dia dapat terisi energi itu
exactly sama dengan yang selisihnya H bar omega. Jadi tidak bisa kemudian ada energi setengah H bar omega dari N sama dengan 1 interisi. Jadi di sini untuk energi dia sifatnya diskrit. Padahal di sini gelombang, sehingga di sini kemudian kita bertanya, bisakah kita menjelaskan bagaimana energi dari osilator harmonik ini dalam gambaran sebagai partikel. Nah, kenapa kita coba untuk menggambarkannya sebagai partikel? Karena di sini sifatnya diskrit, jadi seakan-akan misalkan energi dari N sama dengan 1 untuk ke N sama dengan 2, seakan-akan kita tambahkan sesuatu yang dia sifatnya sudah terkuantisasi. Jadi di sini kita mencoba bagaimana, adakah cara lain kita bisa menghitung solusi dari osilator harmonik ini tapi dengan tanpa menggunakan polinom Hermit. Dan di sini cara lain yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan operator penaik dan penurun. Dan bagaimana kita Nah, bisa by the way, saya masih kepikiran statement Pak Hizky tadi loh. Kuantisasinya itu datang dari syarat batasnya, bukan karena dimensi ya. Kan kalau syarat batas, kalau kita berbicara soal wave packet kan bisa, kita nggak tahu partikel bebas. Akhirnya kemudian kita bilang dia itu harus dalam berupa wave packet. Kalau partikel bebas, Karena energinya continue, nggak terkuantisasi. Partikel benar ya. bebas, partikel bebas itu energinya mengikuti wave vector, jadi H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Nah, kalau digambar continue gitu. Tapi kan dia harus punya fungsi gelombang yang ternormalisasi kan ya. Ya, solusinya E pangkat I KX gitu. Hmm, Oke, oke. Oke, lanjut. Ya kan, kalau kalau kita bolehkan wave function menjalar terus gitu tanpa ada Mm-mm. yang dia mati. Kalau dia nggak mati sama sekali, dia di vakum gitu ya. Mm-mm. Energinya continue, energinya bisa berapa aja itu. Kayak kayak band structure, jadi dia kuadratik gitu. Hmm. Oke, lanjut dong. bisa saya lanjut, Pak Angga, Ya, Pak Eski. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk barusan, bisakah kita menggunakan cara lain untuk menghitung solusi dari osilator harmonik ini tanpa menggunakan polinom Hermit dan dengan cara yang kita bisa menganggap bahwa ini memiliki sifat seperti partikel. Dan di sini kita bisa gunakan cara lain yaitu dengan operator penaik dan penurun. Nah, di sini pertama kita misalkan melihat Hamiltonian ini, seandainya antara X dan P ini saling komut, maka eh, cara termudah yang bisa kita lakukan yaitu dengan memfaktorkan ini menjadi dua bagian seperti ini. Nah, namun apakah ini kemudian ini sama dengan Hamiltonian yang di atas ini? Nah, ternyata kalau kita hitung ulang eh, setengah M omega kuadrat kemudian dalam kurung X min I per M omega P dikalikan X plus I per M omega P, ternyata dia tidak sama dengan Hamiltonian di awal. Jadi di sini karena ternyata X dan P tidak saling komut, maka ada faktor tambahan di sini sebesar I omega per 2 komutasi dari X dan P. Yang ini kalau kita hitung, ini sama dengan min H bar omega per 2. Jadi di sini suku bagian bawah ini dia tidak sama dengan Hamiltonian, tapi Hamiltonian kita kurangi dengan H bar omega per 2. Nah, lalu bagaimana kita menyatakan Hamiltonian ini? Sebelum kita masuk ke situ, kita bisa sederhanakan dengan menuliskan ulang bagian yang dua di dalam kurung ini dalam operator A dan A konjugat yang kita sebut sebagai operator penurun dan penaik. Dan dari sini juga kita bisa nyatakan bagaimana operator X dan P dalam A dan A konjugat di sini. Dan dengan penyederhanaan ini yang tadi kita dapatkan bahwa setengah M omega kuadrat kemudian X min I per M omega P kalikan X plus I per M omega kali P
sama dengan H min H bar omega per 2 kita bisa sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Dan kita bisa nyatakan juga operator penaik dan penurun ini sebagai operator N, sehingga kita dapatkan untuk Hamiltonian dengan menggunakan operator ini, kita dapatkan dia sama dengan H bar omega N plus setengah. Dan ya, Oke. Ini teknik yang benar-benar beautiful ya, benar-benar indah gitu menurut saya. Di pertama kan memecah persamaan kuadratik menjadi faktorisasi itu kan gampang kan ya, menjadi faktorisasi yang linear. Nah karena dia sudah linear, sekarang kita mau namakan apa nih ini ya, bagian yang pertama sama yang kedua gitu kan. Dan menariknya bagian pertama sama kedua itu terhubung, mereka saling conjugate gitu. Itu yang pertama, mereka saling conjugate. Jadi cuman beda satunya I, satunya minus I gitu. Jadi kita bisa menuliskan satunya A, satunya A dagger gitu ya. Nah, kemudian kita harus paksa bahwa komutasi dari A dan A dagger itu harus satu gitu. Itu kata kuncinya. Supaya dia menjadi operator tangga tadi, operator yang satunya anihilasi, satunya kreasi, itu harus gitu. Nah, berangkat dari komutasi X sama P sama dengan I bar itu, kamu harus tambahkan prefaktor di A-nya, supaya komutasi antara A dengan A dagger menjadi satu, sama dengan satu. Karena kamu mau menuliskan Hamiltoniannya ke dalam operator apa? Operator angka ya, operator number. Jadi isinya A dagger A. Jadi kamu definisikan pertama, pokoknya A dagger A itu kalau ini dikalikan harus menjadi number gitu, number operator. Jadi state-nya nanti kamu udah definisikan nih, state-nya itu adalah n gitu. Jadi eigenstate-nya itu adalah n. Bilangan kuantum yang menyatakan state itu adalah n-nya. Jadi n itu apa? N itu 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, sekarang kalau saya kerjakan A gitu ya, A ke dalam state n, apa yang terjadi? Kemudian kalau saya kerjakan A dagger ke state n, apa yang terjadi? Nah, itu Angga bisa jawab di, sorry, Prof. I bisa jawab di slide berikutnya. Coba Prof. I bilang. Sorry, keceplosan. Saya lihat. Nah, itu. Coba. baik Bapak. Nah, sebentar Bapak. Nah, ada beberapa operasi di sini yang bisa dilakukan. Jadi misalkan kita mengenakan eigenstate n dengan operator penaik di sini, dan kemudian kita kenakan juga dengan n. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan bahwa dia sama dengan n plus 1 dikalikan. Ini terlalu cepat nih, saya harus komentari di sini. Makanya ini gunanya supervisor ini ya. Sebentar ya. Oke, kamu kecepatan ini. Nah, makanya kita harus punya rule-nya dulu kan. Ini saya benar nggak nulisnya? Oke ya, benar ya. Jadi A dagger itu harus sama dengan 1 gitu ya. Setuju? Kalau nanti kamu cek lah ya. Benar nggak sih? Nah, N itu definisinya adalah A dagger A ya. Nah, ini maksudnya apa? Kok bisa ini ada statement kayak gini? Ini semua orang bingung. Yang satu ini operator, yang satu ini angka ya. Ini beda ya. Jadi satu ini N itu sesuai dengan dia bilang, N head itu operator, N biasa itu angka gitu kan. Nah, baseline-nya adalah kalau saya punya operator N bekerja pada state N itu harusnya menghasilkan angka N, state N. Gini kan oke ya. Nah, sekarang kalau saya mengerjakan operator N yang isinya A dagger N, gini ini menjadi apa gitu. Mungkin Rofi bisa coret-coret sama saya. Ya kita kerjakan gitu. A dagger A dagger ya. Sorry, saya harus mau nyoret tapi gimana ya? Pelan-pelan ya. A dagger. Jadi Rofi harusnya kerjanya seperti ini gitu ya. Jadi jangan langsung kayak gini. Ini bikin orang bingung. Nah, sekarang supaya saya bisa membuatnya dalam bentuk yang seperti ini, gimana caranya? Saya harus pindahkan ini, ke sini gitu. Iya kan? Ya. Saya harus pindahkan N ini ke kanan gitu, supaya A-nya di kiri gitu. Nah, untuk itu, artinya saya harus
harus pindahkan ini ke sini, saya harus tukar ini. Nah, kalau saya tukar ini, apa yang terjadi? Jadi, saya kan punya ini kan, komutasi ini kan. Jadi artinya A dagger dikurangi A dagger A sama dengan 1 gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan A dagger. Jadi A dagger itu apa? A dagger itu adalah 1 A dagger sama dengan 1 ditambah A dagger A gitu ya. Nah, berarti ini adalah 1 ditambah A dagger A. N gitu. Nah, ini akan menghasilkan A dagger 1 ditambah N. Nah, ini akan menghasilkan 1 plus N A dagger N. Oke, ini yang ini yang ditulis Rofi di sini itu butuh 3 langkah untuk untuk menunjukkannya gitu loh. Oke, lanjut, Rof. Nah, siap Bapak. Jadi mungkin mengulang yang Pak Eski sampaikan barusan. Jadi misalkan kita operasikan operator, sebentar Pak. Ini kayak Atau saya hapus aja. ya, Itu terserah. Kamu mau ngomong apa itu? Ya, sebentar kamu Pak. tunjukkan yang berikutnya aja lah kalau gitu, daripada kamu ulang. Ya, Pak. Jadi itu untuk yang operator penaik dan dengan cara yang sama juga bisa dapatkan untuk menghitung bagaimana operator penurun di sini. Sebentar Bapak. Nah, misalkan kita punya, kok nggak bisa, sebentar Bapak. Misalkan kita punya A, kita kenai dengan N. Nah, lalu kita kenai operator angka di sini. Nah, di sini kita bisa jabarkan sebagai A plus A, N. Nah, di sini bentar Pak. A plus dengan A kita bisa balik menjadi sebentar. A plus A Itu A dagger min 1. A plus ya. A nggak bisa. A plus min 1 kita kalikan dengan A N. Dan di sini hasilnya dia ini sama dengan N min 1 A N. Jadi di sini kalau kita kenakan N, jadi misalkan kita punya operator N, kita kenai ke eigenstate A N, di sini maka akan dapatkan untuk eigen value-nya yaitu N min 1. Yang itu sama dengan yang bagian ini. Nah, nggak bisa dihapus. Sebentar Pak, saya coba hapus dulu. Oh, nggak bisa dihapus. Sebentar Pak, ini belum bisa dihapus. Oh, nggak bisa ini. Kamu hapus, saya hapuskan. Nggak bisa. Saya nggak ngerti kenapa. Kamu pakai ini ya, pakai PowerPoint kali ya, bukan pakai Zoom. Oh iya, pakai PowerPoint Pak. Sebentar. Jadi nggak bisa pakai PowerPoint. Nggak bisa ini. Nah, baik Bapak, jadi untuk selanjutnya ada juga operasi. Nah, di sini mungkin juga terlalu kecepatan karena langsung seperti ini. Untuk panjangnya itu bisa didapatkan dari, sebentar Pak. Nah, dengan sedikit operasi matematis kita akan mendapatkan bahwa kita kenai dengan ada kesebandingan antara eigenstate N dengan eigenstate N min 1, dan di sini eigenstate N min 1 kita bisa dapatkan dari eigenstate N yang kita operasikan dengan operator penurun, di mana di sini konstanta penyebandingnya yaitu akar N, dan begitupun untuk operator N ada kesebandingan dengan operator N plus E.
eigenstate n dengan eigenstate n plus 1, di mana di sini eigenstate n plus 1 dia sebanding dengan eigenstate n kita kenakan pada operator penaik, dan di sini konstanta kesebandingannya akar n plus 1, dan itu ini untuk penjelasan secara matematisnya, sehingga kita dapatkan dua persamaan ini yang dituliskan pada PPT ini. Nah, dengan menggunakan kedua operator ini, misalkan kita punya keadaan n dan kita turunkan terus-menerus, maka kita akan dapatkan bahwa misalkan kita punya keadaan n sama dengan 0, kalau kita turunkan lagi maka dia sama dengan 0. Dan kita juga bisa dapatkan bahwa untuk eigenstate-nya dia n sama dengan 0, di sini kita akan dapatkan Hamiltoniannya dia sama dengan setengah h bar omega, yang mana ini merupakan zero state energy, zero point energy. Sebentar, Pak. Nah, dari cara ini yang sudah dituliskan operasi matematika di sini, kita bisa tuliskan dalam bentuk umum. Misalkan kita punya keadaan n, kita bisa nyatakan keadaan n ini sebagai keadaan vakum, yaitu keadaan di mana n-nya sama dengan 0, yang kita kenai operator penaik sebanyak n kali. Misalkan untuk keadaan dengan n sama dengan 2, di sini kita bisa dapatkan dari dari state vakum, kita kenai operator penaik 2 kali, sehingga kita dapatkan state dengan n sama dengan 2. Nah, karena di sini keberadaan dari Sebentar, saya mau ini dulu supaya agak gampang. Tadi kan kamu bisa buktikan ya bahwa n ya, A dagger n ya, itu adalah n plus 1 A dagger n gitu kan? Benar nggak ini statement Ya, saya ini? Nah, yang kedua tadi kamu buktikan bahwa n A n itu adalah n-1 AN ya. Nah, ini nggak usah kamu buktikan secara matematis kayak gimana, tapi untuk mencari tahu apa itu A dagger dikerjakan dengan N gitu ya, ini menjadi apa gitu ya, ini gampang gitu ya. Karena kamu lihat aja persamaan ini. Persamaan ini bilang N itu adalah operator yang mengukur berapa sih besarnya partikel atau berapa energi di dalam sistem itu gitu ya. Ini operator yang mengukur itu. Nah, ternyata setelah dikenai keadaan A dagger N gitu ya, ternyata jumlah partikel nambah 1, N plus 1 gitu. Maka secara tidak langsung kita tahu sebenarnya bahwa A dagger N itu sebenarnya mengubah state yang darinya N menjadi N plus 1 gitu. Tapi dengan suatu konstanta, nggak ngerti berapa gitu ya. Nah, berikutnya juga sama. Ketika kamu mengukur partikel, kamu tanya setelah dikenai anihilasi berapa dia. Oh, ternyata dia berkurang 1. Berarti kamu bisa tahu bahwa A, N itu adalah N-1 gitu. Karena setelah kamu ukur, ternyata kan ini N itu tugasnya mengukur kan, N mengukur. Ternyata besarnya N-1 gitu. Tapi ini konstantanya berapa, ini nggak tahu. Nah, konstanta ini yang kamu bisa cari dengan melakukan ini ya, A dagger N, A, N gitu ya. Jadi kayak melakukan kegiatan apa komutasi apa bracket gitu. Nah, ini nanti bisa ketemu nilai konstantanya gitu. Tapi itu intermezzo aja. Oke, lanjut lagi boleh. Sorry. Itu statement yang tadi ya. Untuk melanjutkan. nah, baik Bapak. Jadi di sini karena operator penaik ini seakan-akan kita menambahkan atau memunculkan suatu kuanta energi sebesar h bar omega di sini. Maka kita bisa sebut juga operator penaik ini sebagai operator kreasi yang mengkreasikan energi sebesar h bar omega, dan sebaliknya juga operator penurun ini juga bisa kita sebut sebagai operator anihilasi yang memusnahkan energi sebesar h bar omega di sini. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya kita sudah menganalisis bagaimana kasus untuk sebuah
osilator harmonik. Nah, di sini bagaimana misalkan kita punya sejumlah osilator harmonik yang dia tidak saling berinteraksi. Katakanlah misalkan ada sebuah osilator harmonik, misalkan di sini ada satu lagi di tempatnya Pak Angga, ada satu lagi mungkin di tempatnya Pak Heski, yang itu bisa kita anggap tidak saling berinteraksi. Nah, bagaimana caranya kita menghitung Hamiltonian totalnya? Nah, tentu saja karena di sini tidak saling berinteraksi, maka kita bisa nyatakan Hamiltonian totalnya sebagai penjumlahan dari masing-masing Hamiltonian dari masing-masing osilator harmonik ini. Jadi untuk sebuah osilator harmonik tadi kita sudah dapatkan bahwa Hamiltoniannya sama dengan ini, sama dengan ini. Dan sebelumnya juga sudah didapatkan bahwa kita bisa nyatakan Hamiltonian dari osilator harmonik dalam operator kreasi dan anihilasi, sehingga Hamiltonian total di sini kita bisa dapatkan sebagai sigma dari H bar omega K A operator kreasi untuk osilator ke K kalikan anihilasi untuk osilator ke K plus setengah. Jadi di sini ini sebenarnya sama aja dengan Hamiltonian dari masing-masing osilator harmonik kita jumlahkan untuk seluruh osilator harmonik yang ada. Karena di sini tidak saling berinteraksi sehingga kita bisa hitung masing-masingnya, kemudian kita jumlahkan sebanyak misalkan ada n osilator harmonik, maka kita jumlahkan sebanyak n. Nah, lalu bagaimana dengan eigenstate dari sistem ini? Sistem yang dimaksud sistem untuk seluruh osilator harmonik yang ada. Nah, di sini kita bisa nyatakan sistem ini. Jadi misalkan tadi ada sebuah osilator harmonik, kita sebut saja eigenstate-nya dalam n, dalam ket n. Nah, bagaimana dengan kondisi di mana ada sekian banyak osilator harmonik? Nah, kita nyatakan saja sebagai sebentar. Kita bisa saja menyatakan sebagai N1, kemudian N2, dan seterusnya. Katakanlah misalkan sementara ada 3 osilator harmonik. Kita katakan sebagai N1, N2, N3. Yang menandakan di sini ada osilator ke-1 yang memiliki N sebesar N1. Kemudian ada osilator harmonik kedua yang memiliki N sebanyak N2. Dan osilator harmonik ketiga yang memiliki N sebanyak N3. Nah, penyebutan penulisan eigenstate yang seperti ini kita sebut dia sebagai occupation number representation, dan tentu juga sebagaimana tadi sudah dibahas bagaimana misalkan dari 3 osilator ini, misalkan osilator pertama kita kenai dengan operator kreasi, maka di osilator pertama n-nya akan bertambah sebanyak 1. Begitupun misalkan di osilator kedua kita kenai dengan operator kreasi, maka di osilator kedua juga n-nya akan bertambah 1, jadi n2 plus 1. Pun secara umum, maka kalau misalkan ada osilator ke K, kita kenai dengan operator kreasi, maka jumlah dari partikel pada osilator ke K tersebut akan bertambah dari NK menjadi NK plus 1. Pun untuk anihilasi maka akan berkurang menjadi NK min 1. Nah, di sini kalau sebelumnya kita dapatkan bahwa operator kreasi dan anihilasi kalau kita komutasikan, kita akan dapat hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini juga kita generalisasi, kalau kita misalkan punya operator kreasi, operator anihilasi, kita komutasikan dengan operator kreasi, kita akan dapatkan dia sama dengan delta Kronecker kaki, dimana maksudnya di sini misalkan operator kreasi dan anihilasi ini pada osilator yang sama, dia hasilnya sama dengan 1, tapi kalau pada osilator yang berbeda, dia hasilnya sama dengan 0. Dan dengan penyederhanaan ini, kalau sebelumnya kita dapatkan bahwa keadaan ke N itu bisa kita dapatkan dari keadaan vakum yang kita kenai operator kreasi sebanyak N kali, maka keadaan dari sejumlah osilator dengan partikel sebanyak N1, N2, dan seterusnya sampai N sekian, itu bisa kita dapatkan dari kita mengkreasikan sebanyak N kali untuk masing-masing osilator. Misalkan osilator pertama kita
kenakan operator kreasi sebanyak N1 kali, kemudian osilator kedua kita kenai operator kreasi sebanyak N2 kali, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk umum seperti ini. Dan kita bisa sederhanakan menjadi seperti yang persamaan pada bagian bawah. Nah, ini merupakan solusi, baik solusi energi maupun solusi untuk solusi eigenstate-nya dari kondisi kalau kita punya sekian banyak osilator harmonik yang dia tidak saling berinteraksi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan osilator harmonik yang sebelumnya ini tidak saling berinteraksi, sekarang ternyata berinteraksi. Nah, misalkan sederhananya, misalkan kita punya sekian osilator yang kita hubungkan sehingga membentuk rantai satu dimensi. Di sini tentu misalkan osilator pertama masanya bergeser, maka dia juga mempengaruhi bagaimana energi potensial dari osilator kedua. Sehingga di sini kita tidak bisa lagi menyederhanakan dalam bentuk Hamiltoniannya dalam bentuk seperti ini, karena di sini kita anggap masing-masing osilator dia independen, jadi tidak saling mempengaruhi. Tapi pada kasus yang kedua, pada saat kita punya osilator yang dia antar osilator saling mempengaruhi, kita tidak lagi bisa menggunakan Hamiltonian yang ini. Dan kita perlu menggunakan, dalam kasus ini kita bisa gunakan Hamiltonian ini. Ini menandakan yang pertama ini energi kinetik dari masing-masing partikel, masing-masing massa di sini. Dan selanjutnya ini adalah energi potensialnya. Nah, di sini misalkan seandainya tidak ada interaksi dari masing-masing partikel di sini. Katakanlah misalkan tiap osilator ini punya pergeseran sebesar xj misalkan. Berarti untuk ini misalkan bergeser sebesar xj plus 1. Nah, seandainya tidak ada interaksi antara osilator ini dengan ini, maka pada saat M ini bergeser, perubahan panjang pegasnya dia akan sama dengan xj plus 1. Tapi karena di sini juga bisa jadi dari osilator yang ini masanya juga bergeser sebesar xj, maka di sini perubahannya delta x-nya dia tidak lagi sama dengan xj plus 1, tapi juga dia sama dengan selisih, jadi xj plus 1 kita kurangi xj. Sehingga karena kita rumuskan energi potensial sebagai setengah K delta X kuadrat, kita dapatkan bahwa di sini untuk kasus osilator harmonik yang dia saling berinteraksi, kita dapatkan dalam kasus ini energi potensialnya sama dengan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada interaksi antara katakanlah partikel osilator ke J dan J plus 1. Sehingga di sini kita tidak bisa selesaikan sesederhana sebelumnya di mana dia tidak saling berinteraksi. Namun di sini ternyata ada yang menarik, meskipun dalam real space osilator harmonik ini dia saling berinteraksi, saling ada hubungan. Namun ternyata dalam reciprocal space-nya ternyata kita bisa anggap bahwa masing-masing osilator harmonik ini punya mode yang dia saling independen, saling bebas. Nah, untuk mengetahui itu bisa kita gunakan transformasi Fourier. Kita tidak dalam XJ dan PJ ini dalam ruang real space, tapi kita coba nyatakan dalam reciprocal space dengan menggunakan transformasi Fourier. Dan di sini kamu bisa menggunakan transformasi Fourier karena ada syarat batas apa? Oh iya Bapak, di sini ada yang belum. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan transformasi Fourier karena sebentar Bapak. Di sini ada syarat batas ini Bapak. Oke. Di sini ada syarat batas bahwa pangkat IK JA dia sama dengan pangkat IK J plus NA. Jadi maksudnya ada apa istilahnya?
ada Syarat batas dalam periodik namanya. ya, ada batas periodik ya, Pak. Jadi di osilator ke J plus N ternyata dia misalkan dia sama dengan osilator ke J, maka kita bisa gunakan derivative ini. Hmm. Nah, dengan menggunakan ini dengan operasi matematika kita bisa dapatkan Hamiltonian tidak dalam P dan X dalam real space, tapi dalam P dan X di reciprocal space. Dan kita dapatkan hanya seperti ini. Dan dengan mendefinisikan operator kreasi dan anihilasi sebagai X dalam fungsi X dan P, XK dan PK, maka kita bisa ubah XK dan PK di sini dengan menggunakan ini. Jadi kita nyatakan XK dan PK dalam operator kreasi dan anihilasi, tapi dalam reciprocal space, dalam ruang K di sini. Sehingga kalau kita otak-atik lagi, kita ubah PK, P min K, XK, X min K, akan didapatkan Hamiltonian seperti ini. Dan ini kalau dibandingkan dengan sebelumnya, pada kasus osilator harmonik yang tidak saling berinteraksi, ternyata ada kesamaan dari Hamiltoniannya. Nah, di sini ternyata meskipun dalam real space kita bisa dalam real space osilator harmonik ini saling berinteraksi, namun dalam reciprocal space-nya kita bisa nyatakan Hamiltoniannya sebagai penjumlahan mode yang dia tidak saling berinteraksi. Dan mode ini kita sebut sebagai fonon yang kita labeli dalam simbol K di sini, dan kita bisa nyatakan sebagai H bar omega K kita kalikan integer. Dan apa di sini yang bisa disimpulkan? Kita bisa menggambarkan, kita bisa mengubah gambaran dari satu sistem yang awalnya dalam bentuk osilator harmonik dengan En sama dengan N plus setengah H bar omega K, kita bisa gambarkan ulang kondisi ini, kondisi sistem ini sebagai seakan-akan sebuah N partikel di mana tiap partikelnya punya energi sebesar H bar omega K. Nah, itu inti dari yang dibahas pada kali ini. Dan dari semua pembahasan bisa didapatkan 4 kesimpulan. Yang pertama, kuantasi pertama itu kita menunjukkan bahwa partikel memiliki perilaku seperti gelombang, dan kuantasi kedua kita menunjukkan bahwa gelombang dapat berperilaku seperti partikel. Kemudian yang kedua, kalau kita punya osilator harmonik, kita bisa nyatakan energinya atau eigenvalue-nya dalam En sama dengan N plus setengah H bar omega, dan eigenstate-nya kita bisa nyatakan dalam occupation number representation. Dan dengan menggunakan operator kreasi dan anihilasi kita bisa nyatakan Hamiltoniannya sebagai H bar omega kreasi kita kalikan anihilasi plus setengah. Dan yang terakhir, permasalahan fonon kita bisa ekspresikan ulang sebagai penjumlahan dari mode-mode yang dia tidak saling berinteraksi. Meskipun dalam real space antar osilator harmonik ini saling berinteraksi, sehingga kita bisa gambarkan osilator harmonik ini sebagai sesuatu yang seperti partikel. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Angga, Pak Eski, dan teman-teman semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat impresif ya. Ada yang mau tanya dari yang lain? Pak, saya mau konfirmasi sedikit. Ya, Berarti di sini dikatakan wave behave like particle itu karena kita tidak lagi pakai wakilan fungsi gelombang, tapi pakai wakilan jumlah partikel seperti yang tadi di ya benar. benar ya. Oke. Fonon itu sebenarnya wave ya, tapi akhirnya kita bisa hitung jumlah partikelnya sesuai dengan mode apa yang fonon isi gitu ya. Kalau lihat persamaannya itu kan EIKX gitu ya, itu gelombang ya.
Ada lagi pertanyaannya? Iya, buku ini juga menekankan tadi ya, bahwa seolah-olah fonon itu berinteraksi kuat di real space, tapi ternyata kita ketika ubah jadi Fourier space-nya, dia menjadi saling bebas gitu ya. Tidak saling terikat di mode-modenya. Itu menarik sekali gitu di buku ini. Saya buku-buku lain mungkin hasil resultnya sama, tapi penekanannya beda gitu ya. Nggak menekankan itu. Itu menarik dari buku ini. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa cerita project riset mungkin. Adifa, Rofi'i, Hafiz. Siapa duluan? Baik Pak, mungkin saya dulu. Mhm. Nah, untuk kan seminggu kemarin libur untuk PKL-nya. Nah, itu kalau dari saya sendiri mencoba buat nyusun bab 1, 2, dan 3 untuk topik riset ini yang tentang saya yaitu tentang plasmon. Nah, terus dilanjut saya nyoba lagi yang mengerjakan plasmon yang mana itu kan harus dinormalisasi pakai C. Nah, ternyata nilai C-nya itu panjang dan mengandung KX, KY, dan KZ. Jadi perlu diturunkan lagi. Jadi bisa dibilang kerjaan saya yang sebelumnya itu salah gitu, Pak. Jadi saya harus ngulang lagi. Saya nggak ngerti apa normalisasi yang mana ini. Begitu Pak untuk update dari Loh, project nggak dengar ya tadi. Saya nggak ngerti maksudnya normalisasi yang mana. yang Om Rofi kayaknya harus di mute ya, supaya nggak double mic-nya karena sebelahan ya. Sama kamu mau share punya Adifa atau gimana ini? Atau Adifa share punyamu? di buku Pak. Di buku. Iya. Normalisasi apa maksudnya? Kan waktu itu nilai nilai eigenshape-nya itu kan belum dinormalisasi dan kata Bapak kan harus dinormalisasi. Nah, nilainya kan dicari terus didapatkan nilai apa konstanta C-nya itu ternyata ada KS, KY, dan KZ-nya. Jadi untuk nyari Berry konektornya jadi Oke, saya ngerti banget. Oke. Ya, kamu kalau menurutku kamu sekarang nggak perlu ngerjain yang susah-susah dulu, sistemnya nggak perlu harus yang multi whale. Kamu bisa ambil yang gap Dirac system misalkan, itu yang lebih gampang, guys. Saya pernah bilang nggak dulu bukunya Bernevik itu. Di bukunya Bernevik, halo Adifa, halo Pak. kamu ngerti bukunya Bernevik nggak? Ngerti Pak. Nah itu di situ ada penurunannya langsung yang udah dinormalisasi wave functionnya. Kalau saya nggak salah saya kasih chapternya nggak sih dulu? Lupa chapter berapa, chapter 6 atau berapa? Atau ntar saya kasih tahu di WA aja. Bernevik. Kasusnya Itu tadi apa ya? gimana? Kasusnya tadi namanya kasus apa? Bukan multi-wheel. Bisa jadi kasus yang gampang itu gap Dirac system. Jadi kalau gap Dirac system itu Hamiltoniannya adalah sigma dot D. Kebayang nggak? Sigma dot D. D-nya itu vektor ya. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Belum Pak. Saya nyoret-nyoret udah di sini saya coret ya. Whiteboard. Atau Rofi matikan dulu ininya, share-nya. Nah, oke, sip. Share screen, whiteboard. Hamiltonian untuk gap Dirac system yang gampang itu adalah sigma dot D. Atau ini Hamiltonian untuk segala macam sistem yang 2 by 2 matrix ya. Sistem 2 band ya. Dan
Untuk mendapatkan Berry curvature itu minimal kamu harus punya sistem 2 band kayak gini. Nah, kemudian D-nya, kalau multi-well itu complicated ya. Kalau gap detection system itu gampang. Atau well semi metal juga gampang. Itu VBX, DPY, delta gitu. Pakai yang ini aja lebih gampang. Atau kalau kamu udah terlanjur multi-well ya udah terserah nggak apa-apa juga sih. Nah, di bukunya Bernevik itu saya saya belum nemu ya bukunya. Dia tuh udah ngasih eh, kamu bisa selesaikan Hamiltonian ini gampang tuh sebenarnya kan. Hamiltoniannya ini kan delta minus delta atau secara general ya, secara general. Aduh. Ah iya, kecoret semua lagi. Ya udah, Hamiltonian ini secara general kalau tadi bentuknya sigma dot d ya, jadi bisa tulis sebagai dz minus dz dx minus i dy dx plus i dy gitu ya. Nah, ini kamu bisa selesaikan, kamu cari eigenstate dan eigenvalue-nya. Nah, di bukunya Bernevik udah dikasih. Ini eigenstate sama eigenvalue gimana caranya? Gampang kan ya? Pokoknya ngerti lah. Saya saya males. Ya kamu tulis Hamiltonian, ini A, ini B gitu kan. Ini matriksnya, ini A, ini B. Ini kamu cari nilai A sama B-nya gitu ya. Kemudian eigenstate-nya itu pasti eigenstate-nya itu adalah misalkan H ya, C gitu. Eigenstate-nya itu E. Nah, energinya itu adalah plus minus akar dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat ya. Ini kamu bisa bayangkan seperti spin emang. Jadi ada spin up sama spin down dengan energi besarnya D gitu. Nah, itu bisa kamu pakai untuk gap detection system yang lebih gampang. Itu saran aja. Tapi kalau kamu mau langsung yang multi well juga nggak apa-apa. Ah. Ya udah, ya kerjakan aja dulu itu apa normalisasinya. Terus ada lagi berikutnya apa? Rofi gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Bapak. Mungkin saya izin share screen Bapak. Oke. Oh, saya nggak bisa. Harus kamu nggak bisa share ya? Boleh. Udah. Nah, baik Bapak. Jadi kan sebelumnya waktu itu yang saya kirim di grup itu dari Pak Hiski ngasih evaluasi untuk yang eigenset-nya karena di sini ternyata yang saya kerjakan masih belum dinormalisasi Bapak. Dan ternyata pada saat saya nyoba menormalisasi ya sebenarnya sama kayak pekerjaannya Adifa Bapak. Di sini ternyata konstanta C-nya itu masih dalam KX, KY, KZ gitu, Pak. Jadi untuk nilai dari turunannya terhadap untuk nilai dari turunan eigenset-nya terhadap KX, KY, KZ itu tak kerjakan ulang Bapak karena ternyata beda jauh Pak. Nggak cuma sekedar nambah C ternyata karena C-nya juga Ya, karena ada turunannya ya. jadi juga pada saat tak turunkan terhadap KX juga ngaruh Pak. Dan Oke, ini masih ini saya lanjutkan Pak, belum selesai semua. Terus juga tunggu bentar sebelum selain yang selesai. ini juga sama kayak Diva Pak, untuk yang Halo. kemarin juga ngerjakan laporan Halo. proposal bab 1 dan 3 yang itu tugas mata kuliah metode penilaian fisika ya Pak. Yang ini Bapak. Ya, halo. Raffi nggak dengar saya. Halo. Suara saya dengar nggak sih? Dan ini mungkin juga yang Loh, mau saya tanyakan Bapak. tes. Karena pada saat saya Rof, presentasi juga dengar Ngomong suaranya terus Pak ya. Eski nggak, Rof? juga Nggak evaluasi. apa-apa, Justin. Rof, tenang Rof. Saya mau ngomong dulu bentar. Rof, dengar suaranya kita nggak? Bapak. Jadi kemarin saya juga coba membuat untuk sesuai dengan yang Adifa Bapak kedengar suara saya nggak? sarankan. Dan dari Loh, ini kok lucu banget ya sebenarnya ngomong ada yang sendiri. ingin saya tanyakan Bapak. Kemarin itu
Oh, suara saya kedengeran Bapak atau enggak? Enggak, kamu enggak dengar suara saya Suaramu dari tadi. kedengeran. Kamu dengar suara kita nggak? Kenapa Pak? Kalian dengar suara kita nggak di situ? Ini oh Sama-sama mute. sama-sama ke mute Bapak. Astagfirullah. Ini sudah Gimana sedikit dengar Bapak. Oke, udah ya, udah dengar ya. Ya. Nah, tadi untuk soal wave function itu saya share di grup WA itu salah satu cuplikan dari bukunya Benefik bab 8. Itu ada wave function yang general untuk sigma.d tadi ya. Itu kamu bisa lihat di situ. Nah, multi-well mental itu juga bisa kamu tulis sebagai sigma.d ya. Hamiltoniannya, kebayang nggak? Bentar Bapak, untuk di sini kan yang akar D1 kuadrat, D3 kuadrat itu kan energinya Bapak, Iya, wave function-nya persamaan 8.4 itu. wave function. Ngerti ya? Untuk D-nya ini apa Bapak? D-nya itu vektor. Nah, coba kamu tunjukkan saya Hamiltonian multi-well gimana? Besarin dikit lagi besarin lagi. Oke. Nah, Hamiltoniannya kan kayak gini ya. Ini kamu bisa dapatkan vektor D-nya. Jadi seluruh Hamiltonian itu selama dia 2 kali 2 bisa ditulis sebagai Hamiltonian. Iya, belum annotate. Hamiltonian adalah sigma.d ya. Sigma ini Pauli matrix, D ini ada vektor. Jabarkannya lebih lengkap lagi, sigma X dx plus sigma Y dy plus sigma Z dz. Oke? Iya. Nah, kelihatan sekarang dz-nya apa? DZ-nya Bapak. Dz-nya apa? Dari Hamiltonianmu itu. Yang Habar VZ rasional. Ya, ini dz-nya. Ya. Ya. Nah, yang susah itu nyari dx sama dy-nya. Jadi dx dy itu didapat dari sesuatu yang couple dengan sigma x dan sigma y secara berurutan kan gitu. Nah, intinya gini, kamu bisa melakukan, kamu punya matematika ya, atau kalau nggak punya ya nggak tahu pakai cara yang lain. Bisa pakai trace namanya, teorema trace. Trace dari Hamiltonian itu, kalau bentuknya sigma dot d, ya, trace itu apa tahu? Dari satu matriks. Bahan dari diagonal. Nah, jumlah dari diagonal itu 0. Oke? Karena setiap komponen matriks ini itu trace-nya 0 gitu. Nah, tapi trace dari komponennya ya, sigma x misalkan ya, sigma x dari Hamiltonian, kamu kalikan ya, Hamiltonian kamu kalikan sigma x gitu. Itu menjadi 2 kali dx. Ini teoremanya. Kenapa? Karena Hamiltoniannya adalah sigma dot d. Jadi kamu tulis trace-nya itu adalah sigma x, Hamiltoniannya itu adalah sigma dot d gitu ya. Di mana sigma dot d itu adalah sigma x dx, sigma y dy dan ini. Nah, sigma dikalikan dengan sigma x kali sigma x itu adalah identity. Iya kan? 2 kali identitas gitu. Aturannya ya. Jadi sigma x kalikan sigma x itu 2 kali identitas. Makanya trace-nya itu 2 kali. Benar nggak sih? Ini kamu buktikan ya. Ya. Trace-nya. Nah, dari trace-nya itu 2 gitu nilainya. Karena identitas kan gitu. Nah, setiap Hamiltonian kamu kalikan dengan sigma x-nya, maka kamu dapat dx-nya gitu. Itu kayak gitu aturannya. Jadi dx sama dy-nya bisa dicari dari situ. Atau dz-nya juga sama gitu. Gitu. Nah, kalau kamu udah nemu dx, dy, dz-nya, kamu bisa bandingkan cara kamu ngitung wave vector tadi dengan cara brute force ya. Brute force artinya ya udah hitung aja gitu. Whatever the matrix gitu, kamu bisa hitung, dapat C-nya, dapat segala macam. Ini cara untuk ngetes gitu ya. Jadi kamu punya 2 metode untuk menghitung, selalu kayak gitu kalau bisa ya. 2 metode hitung,
Terus metode yang satu hasilnya harus sama dengan metode yang kedua. Karena yang persamaan 8.5 itu general gitu. Ya. Dan ini benar karena misalkan kamu cari energinya itu udah benar pasti. Pasti itu adalah dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat itu misal gitu. Itu Izin nanya Pak. hmm, Berarti di sini yang saya kerjakan apa? Selain yang saya turunkan seperti yang sudah saya kerjakan, saya hmm. ingin juga D1, D2, D3 dan D dan langsung dimasukkan eh, ke persamaan yang ada di sini, Pak. Ya benar 8.4 itu. Nah, itu kamu cek wave function-nya sama apa enggak? Function sama teman. Termasuk yang body connection, body converternya juga, Pak. Oh, ya bisa juga sih harus dipakai itu rumusnya. Itu rumus general sih memang. Saya selalu pakai dari curvature itu selalu pakai rumus ini. Saya selalu cari D-nya dulu. Kalau Hamiltonian apapun ya. Kalau saya pakai matematika saya selalu pakai rumus 8.6 ini gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Saya coba nanti, Pak. Oke. Ya udah. Jadi masalahnya masih teknikal di situ. Oke, lanjut aja dikerjain. Udah. Terus tadi yang bab-bab tadi gimana? Yang PKL itu? Oh ya, Pak. Ini juga kan kemarin juga ada tugas untuk tugas mata kuliah metode penelitian untuk membuat bab 1, 2, 3 proposal. Ya. Yang kemarin juga sudah Pak Aski bikinkan outline-nya juga di grup. Ya, sebentar, Pak. Nah, ini mungkin kemarin juga ada beberapa hal yang ya Pangga juga mungkin sudah Ini kamu nggak cerita. update di Overleaf ya? Kenapa, Pak? Nggak kamu update di Overleaf ya? Eh, Sementara enggak, Pak? Ini pakai Word ya? Iya, Pak. Oh ya udah. Karena emang belum saya masukkan semua, Pak. Dan kemarin itu juga mungkin yang agak dikritisi untuk kasus penelitian yang ini teoretis, ya, Pak. Untuk seperti desain penelitian, kemudian variabel bebas terikat dan semacam itu, apakah perlu atau enggak, Pak? Oh itu kamu harus cari apa yang mau kamu hitung. Jadi kamu punya ekspektasi kamu mau ngitung apa. Ya, Jadi atau bayangannya kamu plot apa yang mau kamu hasilkan dari paper itu. Dari project ini. Kalau kamu udah kebayang, oh tapi kan kamu PKL ini sampai formulasi ya, kan kamu nggak berharap dapat ini ya, dapat hasil ya. ya. Ya kayak kalau gitu nggak usah gitu. Kecuali kalau memang mau sampai dapat hasil gitu kan. Karena kan metodenya Mungkin maksudnya Rofi di laporannya ini, di proposalnya ini harus menunjukkan nanti ketika kedepannya pengerjaan DA-nya itu variabel-variabel itunya apa aja. Ya kalau Iya, menurut hemat saya bisa aja, misalkan iya. kemarin Adifa thermoelectric properties kan biasanya yang dicari kan apa? CP-CV. Plasmon ya, Function of plasmon ya, apa, dispersi plasmon. kalau dispersi plasmon ya berarti energi versus K atau energi versus omega. Berarti Iya, variabel variabel apanya bebasnya ya energi dari elektron, variabel terikatnya ya berarti ya itu. bukan energi dari elektron, frekuensi dari elektron, energi terikatnya berarti si energinya itu. Terus variabel kontrolnya ya itu semua dispersi plasmon untuk misalkan keadaan yang bare. Saya nggak tahu nanti kamu sistemnya sistem apa atau apakah ada doping dan sebagainya seperti itu. Itu saya kira Pak Rizky ya. Iya benar. Kalau Rofi kan ini memang juga formulasi ya. Rofi apa sih kerjaannya nanti? Saya. Linear dari multiple simultan. Oh iya, ya itu. Jadi nanti kamu variabel kan kamu nanti ujung-ujungnya mendapat. Jadi kamu harus tuliskan dulu ekspektasi dari formulasi akhir itu apa. Jadi kamu bisa menuliskan berarti ekspektasi dari formulasi akhir itu kamu bisa menuliskan nonlinear current ya sebagai fungsi dari input electric field gitu kan.
Jadi variabel terikatnya ya electric field tadi. Variabel bebasnya outputnya adalah respon current tadi. Nah, tengah-tengahnya yang memberikan nilai itu adalah yang bergantung pada material adalah konduktivitas berarti kan. Konduktivitas linear dan konduktivitas non-linear. Nah, konduktivitas non-linear itu dipengaruhi oleh apa? Parameternya apa dari multi-well semi-metal tadi? Ada Fermi velocity misalkan, ada apa lagi? Nolmu itu apa itu namanya? Kemudian mungkin ada jarak antar well semi-metal. Enggak ya? Enggak ada ya. Terus jumlah chirality-nya berapa gitu ya. Nah, itu tergantung dari sistem yang akan ditinjau. Itu ada real material yang akan ditinjau gitu. Gitu ya. Jadi mereka Pak Eski kaget karena kebetulan dosen kuliah metodologi penelitiannya bukan teoris ya, melainkan Iya. eksperimentalis, dan eksperimentalisnya justru eksperimentalis ke arah kedokteran gitu. Jadi ketika ditanya ini saya dapat nih list pertanyaannya mereka nih. Urgensi penelitiannya apa? Ya kalau kalian mau jawab untuk memenuhi kebutuhan berpikir, saya rasa cukup. Terus Ini juga, Pak. Enggak, tapi manfaat praktisnya apa gitu kan? Jangan sekedar manfaat teoretis. Kalian ngecap aja gitu loh. iya, Kak, Misalkan, itu kemampuan politician itu harus bisa. ini di sini nih kemampuan diplomasi dan politis dibutuhkan gitu loh. Jadi nggak usah terlalu kaku. Jadi masalah tadi pokoknya kalau ada pertanyaan mengenai variabel terikat kontrol bebas, yang sumbu X itu bebas, sumbu Y itu terikat. Dah, kontrolnya ya itu semua untuk sistem yang non interacting misalkan. Nanti kan karena ada sistem non interacting, ada yang interacting system. Ya gitu aja. Dikembalikan ke project masing-masing gitu. Misalkan kalau Anissa sayangnya nggak ada ya. Jadi misalkan nanti dia variable kontrolnya berarti single layer grafin. Kalau dia mau menghitung multi layer grafin ya berarti kontrolnya single layer grafin. Nanti kan dibandingkannya ke situ. Siapa lagi Ya. kemarin Rof daftar pertanyaannya Rof? Bagaimana memastikan hasilnya benar? Nah ini saya kemudian Kayak komennya ada apa? Ya itulah. validitasnya apa gitu. Ya. Jadi ada pertanyaan begini Pak Eski, bagaimana Iya. apa pertanyaannya, bagaimana membuktikan memastikan hasilnya benar? Saya bilang aja ke anak-anak ini. Nah disitulah sebenarnya kami membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan eksperimen. Ya, itu bisa ngomong kayak gitu, tapi juga bisa kan ini selalu yang kita kerjakan ya. Misalkan kamu tadi menghitung wave function itu ada dua metode yang berbeda, tapi ujungnya harus kita bandingkan hasilnya sama gitu. Itu salah satu kontrolnya. Selalu itu yang harus dipikirkan. Misalkan ngerjain numerik juga susah banget loh, numerik. Kayak Pak Angga itu ngerjain DFT dan segala macam itu nanti Hafiz juga gitu ya. Itu selalu kita pikirkan gimana kamu bisa mendapatkan hasilnya itu benar gitu ya. Dari mana kamu tahu gitu. At least kalau kita bisa cek misalkan DFT ya berarti kita selalu nggak pakai material yang baru gitu ya, material yang udah dipublish. Nah dari situ kita cek at least sampai level PWSCF misalkan. Jadi kalau band structure-nya udah sama, ya udah kita cuma ekstrak properti dari wave function, at least kita udah dapat 80% hasil itu udah bisa dipertanggungjawabkan. Masalah nanti hitungan yang berikutnya dari mengambil wave function dan seterusnya, berarti kan itu emang hasil result yang baru gitu ya. Tapi setidaknya kita punya pijakan fondasi bahwa hitungan kita ini udah benar 80% dan itu udah dikonfirmasi dengan hasil sebelumnya gitu. Emang kayak gitu riset, nggak bisa 100% hasil kita sendiri semua gitu. Itu bisa kamu ngomong aja lah kayak gitu. Ya, Pak. Tapi itu termasuk internship lah ya, internship dalam melakukan riset kayak gitu. Ini your first step of doing research gitu. Oke. Dan biasanya hal-hal seperti itu apa ya? Ya tidak jarang ya. Saya dulu waktu mengambil kuliah serupa metode penelitian, saya nggak tahu Pak Eski ada nggak kuliah serupa metode penelitian waktu Ada di Brawijaya? tapi ya nggak jelas juga, kita nggak ngerti ya, nggak ada yang bimbing, kita nggak ada minat. Kita mau ngerjain teori tapi nggak ngerti gimana caranya gitu. Ya. Dulu saya ada kuliah namanya kuliah seminar gitu ya. Isinya juga sama seperti ini, menyiapkan apa sebagai awalan dari persiapan TA.
Tapi kemudian gampang aja sih tugasnya. Jadi separuh semester sebelum masa UTS itu kita disuruh presentasi, ambil satu artikel ilmiah, presentasikan di depan kelas, digilir. Terus kemudian setelah itu setelah UTS ya kita disuruh dalam tanda kutip menulis gitu ya, semacam menulis seperti artikel, semacam artikel. Kalau misalkan sudah punya hasil atau preliminary result itu kita tulis dalam format jurnal gitu. Itu kemudian disubmit. Jadi tugasnya cuma dua aja, presentasi sama laporan gitu. Nggak ada ujian. Kalau di sini ada ujian. Saya nggak tahu apa yang mau diujiankan nanti. Pak Eski juga Ada begitu ya. Di UASnya, Pak. penelitiannya bagaimana, Pak Eski? Waktu Aku itu dulu, ya. ya tapi kayak bikin makalah ya dulu aku, metode Iya, penelitian itu. jadi konsentrasi utamanya adalah bikin laporan atau makalah dan ngomong di depan kelas dalam bentuk presentasi itu. Iya. Tapi itu bisa diusulkan Pak Angga itu, apa, literatur seminar gitu ya, Mm-mm. mata kuliah yang bisa diusulkan ke departemen kalau ada. Ya, Itu doakan aja seru dalam. banget karena anak-anak ini harus belajar baca paper Betul. gitu ya. Mm-mm. Dan kalau saya boleh menyarankan kalian harus membaca paper tentang fractional quantum Hall effects. Saya ngobrol dengan fisikawan yang di Korea. Mahasiswa itu harus diajari fractional quantum Hall effects karena disitulah semua kekayaan fisika dari strongly correlated system, topologi, gravity, semuanya ada di situ. Wah. Fractional quantum Hall effect ya. Nah itu fenomena baru sekarang itu fractional quantum Hall effect tanpa medan magnet di multilayer grafin itu wow, kayak kayak boomingnya sekarang. Dan orang punya imajinasi macam-macam ya, mereka mau pakai fractional quantization itu karena dia itu elektronnya terfraksionalisasi ya, jadi ada sepertiga elektron misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sepertiga tapi effectively dia sepertiga misalkan gitu ya, kalau fraksional sepertiga. Nah dia mau mencari fraksional yang 5/2 gitu, gunanya untuk quantum computing, karena ketika kita kita lakukan exchange gitu ya, pertukaran, itu ada yang istilahnya non-abelian anion. Nah, itu ada kata kunci lagi, non-abelian anion itu apa? Itu menarik banget itu. Jadi kalau kamu tahu boson ya, boson itu kalau kamu tukar wave-function-nya tetap 1 ya nilai, +1. Kalau kamu Simetris. tukar lagi fermion dia jadinya minus gitu. Nah, +1 sama -1 itu kan sebenarnya fase ya. E⁻I theta ya. Nah, secara general itu sebenarnya bukan +1 sama -1 aja, tapi ada yang namanya anion. Nah, anion itu ketika ditukar menghasilkan fase E⁻I theta. Nah, ada lagi yang non-abelian. Itu non-abelian itu kalau ditukar fasenya bukan E⁻I theta tapi suatu matriks. Jadi kalau kita melakukan tukar kayak gini sama kayak gini itu tidak commute gitu. Nah, itu namanya non-abelian dan itu yang dipakai untuk melakukan quantum komputer gitu. Wow gitu. Nah, kalau kalau kalian tertarik ke arah sana, baca aja literatur seminar gitu ya. Misalkan baca paper dan ya. Harusnya itu masuk dalam kuliah metodologi penelitian ya, karena kalau di kurikulum kami yang mata kuliah yang sebagai pengantar untuk pengambilan TA kayaknya itu ya, nggak ada mata kuliah lain kan, nggak ada mata kuliah seminar, nggak ada mata Ya, kuliah. Makanya Pak Eski ini PKL-nya akhirnya saya bikin seperti ya seminar yang di bayangan kita gitu. Jadi akhirnya mereka baca literatur juga gitu. Daripada di ya. kuliah metodologi penelitian mereka diajari uji apa kemarin? Uji T, SPSS. SPSS. Iya Pak, uji pakai. Yang di UASkan juga itu, Pak. Ya nanti kasusnya juga Ya, ya kan kayak kesehatan. ya SPSS. Tapi kalian harus bilang bahwa sebenarnya yang lebih penting daripada classical statistik yang kita pelajari, kita harus belajar quantum statistik gitu. Bose-Einstein, Fermi-Dirac gitu loh. Jangan Bisa-bisa langsung SPSS. Jangan bisa-bisa langsung SPSS. di kick mereka langsung dari kelas ya. Kita harus belajar statistik money body physics Kalau gitu. bukan mereka yang di kick nanti ditanya, kamu bimbingmu siapa? Gitu. Muncul lagi nama kita berdua. Wah, habis lah saya ini. Ya itu permasalahannya di jurusan fisika yang mana-mana di Indonesia kayaknya we have no idea what is the physics department all about gitu ya. Jadi Iya, kita betul. core Jadi fisikanya sendiri hilang gitu. betul, Pak. Jadi kalau boleh komentar dulu pun ketika di UI ya, orang fisikanya itu justru
seperti seolah-olah tidak mau belajar quantum physics gitu loh. Jadi quantum physicsnya itu hanya satu. Kalau sekarang kan ada quantum physics 1, ada quantum physics 2 gitu ya. Iya. Jadi untuk peminatan atau KBK tertentu itu wajibnya cuma satu, cuma sampai atom hidrogen gitu. Pokoknya di luar itu untuk yang nuklir partikel atau yang condensed matter itu diwajibkan untuk, bahkan mereka punya mata kuliah peminatan yang wajib diambil yang untuk mengcover quantum physics 2 yang seharusnya ada gitu. Jadi sama juga permasalahannya di sini. Jadi di sini mau apa ya? Seolah-olah fisikis yang apa namanya bisa bermanfaat di bidang sebagai contoh biomaterial atau medis, tetapi ya nggak pol-polan juga di sana gitu. Iya. Oke, sebelum kemana-mana ini, Hafiz misalkan ada Hafiz, program ya, progres ya? Hafiz Baik, jadi saya ada akan lakukan progresnya ya. Jadi kalau yang saya lakukan minggu ini ada beberapa hal. Pertama, saya membuat Medpen seperti yang Adifa sama Rofi'i. Terus yang kedua itu saya yang dari papernya yang apa namanya Ibanez atau namanya siapa itu Sirkin itu saya kulik-kulik matematisnya juga. Soalnya saya cuma pengen ngerti matematisnya itu bagaimana. Terus yang Tunggu, ini soal ini ya. Ini soal shift current. shift current ya. Oke. Ya. Bagus itu kalau kamu bisa ngulik. Kamu bisa presentasikan kalau mau setelah kamu ngerti ya. Bis, jadi pakai komputer bis hari Kamis. Oh, iya, Pak. Iya. Oh ya, butuhnya apa dulu? Saya di komputer baru Quantum Espresso yang terinstall. Bonnier 90 aja sih, Pak. Boniernya saya sudah Cuma- download tapi saya belum install. Mungkin nanti bisa sekalian kita install Baik. terus kamu run ya. Oh iya, Tapi itu kan untuk bisa jadi internship untuk Hafiz. Install itu juga satu skill iya, yang bermanfaat ya itu. ya, sebenarnya dia sudah install itu di laptopnya dia gitu. Cuma kalau kamu mau ya nggak apa-apa, Fis. Nanti kamu oprek-oprek aja komputer di kamar saya, di kamar lagi di ruangan saya. Finan ngerti nggak install One-Year? Finan pakai One-Year nggak? Pakai Pak beberapa. Udah pernah install? Kemarin baru coba One-Year tool-nya keluarnya, nantinya udah ada di komputer itu. Oh, nggak pernah install ya tapi ya? Yang One-Year tool yang One-Year tool install sendirinya. Oke, kalau mau belajar One-Year tool bisa sama Finan. Kalau nggak nanti bisa tanya Pak Arman di print ya kalau mau. Tapi Tofis, kalau kamu saya nggak tahu, kamu untuk mengeksekusi ke One-Year 90 kan kamu harus punya wave function yang di-generate dari proses SCF. SCF kan? Ya, itu makanya Iya. perlu quantum espresso-nya itu, Pak. Ya, SCF dan Nggak apa-apa, SCF kamu harus habis ya, itu kamu baru SCF One-Year. ya, kamu SCF NSCF dulu aja. Mungkin itu takes time tergantung dari sistem. Sistemmu apa sih? Sistemnya Hafiz ini apa Pak Eski? Nggak tahu yang kemarin tuh yang primitif sana paling dikit itu ya, benar? Oh, itu iya, Ya, Pak. jangan banyak-banyak. Saya soalnya kemarin sempat ngetes run suatu sistemnya sistem bulk, atomnya ada 44, untuk mengenerate sampai dapat dose dan band structure itu makan waktu sekitar 4 harian. Bagus tuh. Tapi itu tidak di base script sih. Mungkin kalau di base script jadi 3,5 gitu. Ya itu kalau mau Hafiz belajar karena belum pernah menghasilkan output yang dari shift current misalkan, kalau mau belajar pakai yang gampang-gampang dulu misalkan AL, AS, misalkan yang 2 atom dalam 1 unit sel aja menurutku. Ya, yang kecil-kecil Jangan dulu aja. susah-susah, yang bulk AL, AS gitu. Kalau langsung yang susah nanti nggak dapat result. At least kamu dapat result dan confident gitu, enak gitu. Iya. Jadi sistemmu berapa atom sih kalau boleh tahu? Seingat saya itu kalau nggak 14, 16. Saya lihat dulu nih ya sebentar. Oh ya, Tapi oke, primitifnya 14, ya. 16. Ya, Primitif. primitif ya. Ya. 14 sampai 16 atom saya rasa cukup. Oke deh, nanti hari Kamis ya ketemu saya. Mungkin saya baru bisa itu jam 1 setelah saya nguji. Baik. Kalau mau sekalian nobar jam 4-nya juga boleh. Saya soalnya manggil anak. Saya bikin nobar, Pak. Bikin nobar Nobar Indonesia ya. timnas lawan Irak di ruangan saya. Jadi kalau mau join langsung aja ya. Saya suruh anak-anak buat TV. Tapi bukan anak-anak yang ini. Kita harus totalitas. Sekalian ini. Oh ya.
kalian bandarnya. Oke lah. Terus Oke, Fis, nanti pakai aja komputernya ya. Kalau Rofi sama Diva nggak ada keperluan pakai komputer kah? matematika, kamu nggak pakai matematika kalian? Nggak ya? Punya Bapak, tapi masih belum sebegitu paham Bapak cara pakai. Matematika belum paham. Oke. Ya. Matematika Ya, Wolfram kan, Pak? gimana? Matematika Wolfram matematika, Pak. Iya, Wolfram. Iya, ada, cuma belum sebegitu paham cara pakainya. Oh, iya. Ya, Makanya kamu ikut itu custom workshop aja. itu. Kamu ikut workshop jadi panitianya. Betul Bapak, itu yang Ya. Ya udah itu aja. Anissa lagi kuliah ya. Iya, Oke. Pak Angga boleh ini dulu, tapi Finan juga mau ini. Kalau misalkan keberatan stay boleh meninggalkan. Oh, Ada Finan ya, nggak? saya Finan Inan ada. ada yang mau dibilang, Finan? Mungkin saya mau nanya sedikit sih Pak. Kemarin kan dikasih tugas sama Pak Iso Oh iya. soal Jadi Finan ini secara iseng juga sama seperti Adiva ngontak profesor di Korea gitu. Tapi instead of dikasih kesempatan apa summer program, dia malah dikasih PR. PR aja tentang Freeman Path integral ya, Finan ya. Iya. Jadi ceritanya Finan dapat PR kalau apa? Lagrangiannya berbentuk apa persamaan Bessel gitu ya? Benar nggak sih? Atau apa? Atau equation of motion-nya persamaan Bessel ya? Equation of motion-nya persamaan Bessel ya? Terus Lagrangiannya kayak apa gitu ya? Lagrangiannya yang bentuknya seperti persamaan Bessel. Enggak ada Finan, kayaknya pertanyaannya itu equation of motion-nya persamaan Bessel deh. Terus kamu harus nebak Lagrangiannya kayak apa? Bukannya gitu? Ini yang pohang itu ya. Iya. Oh. Atau gimana sih Finan? Soalnya aku lupa. Soalnya kamu itu reverse engineer kan? Dari kamu tahu Euler-Lagrange equation, kemudian itu adalah Bessel persamaan Bessel, kemudian kamu cari Lagrangiannya apa gitu kan? Iya benar Pak, betul. Ya iya itu. Mungkin yang jadi kemarin yang jadi permasalahannya kan kemarin saya sudah coba dari Euler Lagrange terus dari Lagrangan terus pakai Euler Lagrange terus sampai dapat Hamiltonian. Tapi yang jadi kendalanya kemarin beliau minta buat bagaimana saya dari harus dibuktikan kalau bisa balik dapatkan bentuk klasik yang sama seperti Lagrange yang pakai dari awal. Oke. Ya udahlah itu nanti aku juga harus mikir itu soalnya. Nantilah kita ngobrolin lagi ya itu ya kayaknya. Ada soal lain yang saya nggak perlu mikir nggak? Oh ini Pak, mungkin saya lapor tunjukin yang kemarin saya sempat singgung soal share number. Kamu bisa share. Kalau kamu share nggak, Finan? Saya lagi coba. Nah, oke. Very curvature. Ya. Mungkin saya mulai dari ini, Pak. Awalnya ada paper yang bahas soal ini, terkait AHC itu bisa menghilang kalau orientasi spinnya kemudian tegak lurus dengan bidang mirror. Ini sebenarnya gambarnya masih keliru, harusnya dia AM-nya bidang mirrornya yang satu itu pada bidang YZ ya, jadi vertikal ke atas. Jadinya waktu saya rubah-rubah orientasinya berubah dapat number yang beda-beda. Jadi ini di daerah yang saya warnai biru ini di sebelah kiri.
gambar yang apa diagram polar. Jadi di antara 0 sampai 60 dia gambar min 1, kemudian dari 60 begitu seterusnya dia berbalik. Sementara di sudut-sudut yang tegak lurus dengan bidang mirrornya tadi yang Kenapa dia 0 di bidang apa x z yang membentuk sudut apa 60 dan Ini menarik banget ya hasilnya. iya dia Chern number-nya berubah. Iya, yang kamu maksud Chern number itu kan berarti konduktivitas sigma XY di mu sama dengan 0 kan ya? Iya benar. Iya, mantap. Bagus banget. Ya itu saya nggak kepikiran bisa kayak gitu, tapi ini bagus banget sih kamu presentasinya. Ini gampang ya dilakukan di apa OpenMX ya? Iya Pak, tidak terlalu sulit untuk apa produce seperti ini. Sebenarnya bedanya theta sama pi itu apa? Saya lupa. Theta itu sudut terhadap arah Z, apa ya yang asimut. Itu sudut di bidang. Jadi kalau theta 90 itu artinya dia in plane ya? Spinnya. Kalau theta 190 berarti dia out of plane ke arah Z minus ya? Iya Pak. Tapi ini semua ferromagnet gitu ya? Ferromagnet. Jadi Oke. momen magnetnya tetap 3 microvolt. Kamu bisa nulis paper itu berarti tunable topological states gitu ya? Atau gimana ngomongnya? Jadi kan intinya kita bisa tune dengan magnetic field kali ya? Beda-beda Chern number-nya ini. Iya. Ini keren banget sih. Oke, sip. Iya. Ini yang ya saya coba konfirmasi dengan dari kecilnya ya sama begitu tadi yang numbernya 0 dia saling apa ya plus minusnya saling meniadakan. Ini tadi pakai apa? Software apa? OpenMX ya? OpenMX ya. Aluminium nitrate ya? Apa? Kok aluminium nitrate semua? Lantanum. LAN2. LAN. Lawangan Jo. Next. Iya. Jadi sign dari Berry curvature itu tergantung arah spin ya. Iya betul. Tergantung dari arah spin. Itu kalau nemu efektif modelnya bagus banget sih ya. Apa itu hanya dari spin orbit coupling ya? Saya nggak ngerti ya. Gimana caranya? Sign dari ini. Terkait dengan itu juga kan LAN2 itu jadi yang di rak bandnya itu full hanya satu channel spin aja itu kira-kira tetap habis itu ada kena itu soalnya kan ada utang di BRI saya juga langsung pernah potong kan dari BRI. Suaramu putus-putus, Finan, agak kurang jelas. Kenapa? Ini Pak, jadi kan di LAN2 itu hal metal. Jadi baby nggak dapat kan 13 dong. Jadi di rak band itu hanya salah satu channel spin aja itu. Nah, kalau temanku itu udah turun loh SK-nya yang tahun lalu PNS itu. Sama seperti apa? Kan biasanya kalau di yang saya lihat di beberapa material terus dikasih spin orbit kemudian pecah spin up sama spin down jadinya awalnya yang parabolic bandnya hanya satu parabolik gitu tiba-tiba dia pecah jadi 2. Nah kalau misalnya half metal seperti yang ditinjau di LAN2 ini kan tidak kok bisa mundur-mundur gitu.
yang sama. Kira-kira itu sama aja atau gimana? Oke. Saya nggak nangkep kamu ngomongnya 100%, tapi kira-kira intinya kita harus cari, kalau mau kita harus cari simple model untuk menjelaskan arah spin dengan nilai Berry curvature kan gitu kan. Iya, Pak, betul. Oke. Tapi oke saya ngerti sih pertanyaannya. Tapi dari ini apa namanya? Dari model yang kita pakai, Benefic Huge Sum itu ya, BHC yang saya kasih ke kamu, Oke. itu kamu coba main-mainkan nilai Berry curvature-nya itu tergantung parameter ABC yang saya pernah tergantung parameter A sama B kalau nggak salah. Kamu pernah ini nggak? Ya, halo? Iya, Pak. Nah itu kayaknya terkait sama spin orbit coupling juga gitu. Itu kayak penjelasan dari semua ini itu bisa ditrace dengan simple model yang namanya Benefic Huge Sum itu. Kan mirip kan kemarin, makin besar band gap-nya, makin besar Berry curvature dan seterusnya kan? Iya, Pak, betul. Ya itu kayaknya dari situ aja tuh baseline-nya kita bisa mainkan. Nah nanti spin orbit coupling, misalkan spinnya ke arah orientasi tertentu, itu menghasilkan nilai parameter A sama B yang berapa gitu. Itu gimana? Itu bisa 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 di bisa dimainkan gitu kayaknya. Oke. Oke, terus Sama ini, saya coba hitung oh AHB kamu bisa menghitung nodes-nya juga. saya coba pakai persamaan yang dipakai di papernya Isi Sensei yang Iya. alpha. Terus karena kemarin sempat ada seminar, terus teman saya yang ikut di UNJ kemudian dia tunjukin lah kalau Isi Sensei ngitungnya ya pakai turunan seperti ini, cuman turunannya turunan pakai ini. Jadi saya coba pakai. Ya tapi itu turunannya kurang smooth kayaknya. Ini Ya. yang ini. Itu kayak cara teknik aja mengambil turunannya supaya smooth kayak yang di sini. Atau kamu tambahin temperaturnya dikit. Supaya smearingnya lebih bagus. Supaya ini hasilnya harusnya smooth ya. Dia itu harusnya naik gitu terus turun lagi. Harusnya kayak semuanya kayak yang di sebelah kiri. Kayak gitu. Oke. Mungkin ini aja yang Oke lah. Ini kamu bisa terserah sih, kalau kamu ini hasilnya menurutmu udah cukup sampai sini, udah kamu bisa langsung ngedraft gitu papernya. Kalau mau. Tapi kalau kamu mau yang lebih presisi menghitung nurse ini, kita bisa minta tolong Arman ngitungin gitu. Pak Arman. Itu terserah kamu lah, kamu yang punya projectnya. saya cuman diskusi aja, kamu yang secara independen ngitung-ngitung ya, kamu bisa minta tolong Pak Arman misalkan nambah jadi second author atau apa. Ya udah. Oke, thank you. Impresif ya, Finan. Terima kasih. Ya. Tadi Pak Eski menyinggung Yambo, ada apa? Oh iya, dari IPB itu tiba-tiba ngirim saya paper. Pak Endradi kalau kenal, Pak Dodi. Pak Dodi. Iya, jadi dia ngirim saya ngirim paper tentang second harmonic generation. Terus saya lihat loh papernya analitik gitu kan, papernya cuma analitik, cuman lihat polarization dependence. Padahal kalau pakai DFT itu kita bisa ngitung polarization-nya beneran gitu. Polarization faktor K itu. Polarization itu kan sama dengan K kali E kuadrat kan gitu ya. K ini susceptibility ya? Ya, susceptibility benar. Nah, itu susceptibilitasnya itu bisa dihitung dari DFT gitu. Nah, itu pakai aku tanya temen. Ya, mungkin ngitungnya jadinya bawa ke dielectric function dulu sih. Oh, enggak sih. Ya, kalau itu bisa sih. Tapi kalau Yambo dia benar-benar ngitung pakai real time calculation. Jadi benar-benar sistemnya itu di shake dengan pakai electric field pangkat I omega T gitu ya.
Itu diatur kayak gitu, terus habis itu dihitung responnya yang menghasilkan respon nonlinear itu di Fourier transform, beneran kayak gitu, sampai dapat K-nya gitu. Dan itu hasilnya cukup bagus sih kayaknya. Nah itu aku tanya, itu sebenarnya aku tanya orang Jepang temenku ya, Gwen itu, gimana kok kamu bisa ngitung second harmonic generation? Oh aku pakai Yambo, ya udah aku ikut pakai Yambo. Itu kalau ada yang tertarik belajar Yambo bisa kontak-kontak. Mungkin nanti Misalnya, kalau mau juga nggak apa-apa install terus pakai hitung yang iya. seperti Tapi Yambo juga bagus untuk tadi yang dibilang Pak Angga, GW, BSI gitu ya, Peter Salpeter. Ya itu. Oke By deh. the way, ini Adi Farofi sama Hafiz ya plus Anissa kalau sebenarnya kalau ada. Kalian butuh presentasi nggak sih buat nilai PKL itu? Butuh ya harusnya. Ya, itu sebenarnya tergantung harga sama. Jadi Oh ya. Nama gimana? Ikut aja. dari kalau Ikut aja. teman-teman ya tinggal nilai akhir. Oh gitu. Kalau ngikut aja langsung saya kasih A gitu. Iya. Oke, saya harus pergi ya, sorry, karena saya harus ngantar anak ini. Oke. Terima kasih Berarti banyak ini ya minggu atas depan partisipasinya. lagi atau 2 minggu depan lagi ya? Atau Ya, minggu depan lagi juga nggak apa-apa. Kenapa? Atau Nggak apa-apa. Anak-anak ini IPS biasa siapa yang presentasi berikutnya? saya lagi Anissa? Oh, kamu lagi ya? Ya udah. udah. Nanti minggu Sip, depan sip. lagi ya. Ya. Minggu depan. Oke. Goodbye for now. Apa kalau mau kamu bisa presentasi latihan soalnya? Kalau mau. Ya. Tapi jadi kebanyakan nanti kamu terus ya. Kalau terserah lah kamu ngatur gimana. Oke. Mari. Bye for now ya. Ya, mari. mari. Banyak, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.